Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Miftah Fauzan dari Farmaside akan mencoba menjelaskan mengenai prinsip dari HLB, Gibbs adsorption, dan potensial zeta dengan aplikasinya dan persediaan suspensi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah farmasi fisika. Oke, langsung yang pertama. Yang pertama itu adalah prinsip dari HLB atau hydrophilic lipophilic balance. Nah, untuk membahas prinsip dari HLB ini, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu HLB itu apa dan hubungannya dengan emulgator itu apa, juga surfaktan. Mari kita mulai dengan emulgator terlebih dahulu. Sebuah campuran yang terdiri dari minyak dan air, atau yang bisa disebut juga emulsi, dapat dicampurkan dengan penamaan emulgator. Jadi, emulgator itu merupakan zat yang digunakan untuk menstabilkan sediaan emulsi. Setelah itu, mari kita simak apa itu HLB dan apa hubungannya dengan emulgator. HLB adalah singkatan dari hydrophilic lipophilic balance yang merupakan nilai untuk mengukur efisiensi dari emulgator itu sendiri. Emulgator yang memiliki nilai HLB adalah emulgator golongan surfaktan. Secara kimia, molekul surfaktan terdiri dari gugus polar dan non-polar. Apabila surfaktan masuk ke dalam sistem yang terdiri dari air dan minyak, maka gugus polar akan mengarah ke fase air dan gugus non-polar akan mengarah ke fase minyak. Bisa dilihat kalau di sini gugus polar itu yang merupakan kepalanya, yang itu, yang bentuknya bulat, bisa dilihat. Oke. Sedangkan yang gugus non-polar itu yang ini, yang seperti bentuknya ekor, seperti ekor ini. Jadi, nilai HLB menentukan seberapa efisien suatu emulgator surfaktan dalam menstabilkan suatu sediaan emulsi. Semakin tinggi HLB, maka akan semakin hidrofilik zat tersebut. Terdapat dua komponen untuk bisa membuat sediaan emulsi menjadi stabil. Yang pertama, HLB butuh minyak, dan kedua, HLB surfaktan yang dipakai. Apabila nilai HLB butuh minyak setara dengan nilai HLB surfaktan, maka akan membuat sediaan emulsi yang stabil. Selanjutnya, yang kedua yaitu Gibbs adsorption. Nah, ini di layar bisa dilihat. Ini merupakan persamaan dari Gibbs adsorption. Jadi, Gibbs adsorption itu sendiri merupakan suatu formula yang digunakan untuk mengukur jumlah surfaktan yang terserap per satuan luas. Persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi suatu komponen yang kontak dengan suatu permukaan dengan perubahan tegangan permukaan. Persamaan ini mewakili hubungan yang tepat antara adsorpsi dan perubahan tegangan permukaan pelarut karena adanya zat terlarut. Selanjutnya, yang ketiga adalah potensial zeta. Potensial zeta sendiri merupakan parameter muatan listrik antara partikel koloid. Potensial zeta juga merupakan akumulasi dari jumlah muatan yang terdapat pada permukaan partikel sampai lapisan terluar dari partikel tersebut. Besarnya potensial zeta menunjukkan derajat tolakan elektrostatis antara partikel yang berdekatan dan bermuatan yang serupa dalam suatu dispersi. Semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi atau penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Untuk molekul dan partikel yang cukup kecil, potensial zeta yang tinggi akan memberi stabilitas. Itu larutan atau dispersi akan menahan agregasi. Apabila harga potensial zeta terlalu kecil, maka gaya tolak-menolak antar partikel tersuspensi menjadi lemah dan memungkinkan terjadinya penggabungan partikel atau flokulasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.